Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di IOID. Jadi balik lagi nih sama saya Helsi, dan di video kali ini nggak bakalan sama dengan video-video sebelumnya, karena ini adalah video yang akan membuka mata kamu lebih lebar lagi tentang sebuah action cam. Apakah kamu harus beli atau nggak harus beli Brica B Pro 5 Mark 3S atau AE3S yang versi ACE-nya. Mari kita mulai videonya. Jadi bagi kamu yang sedang nyari action cam atau berniat nih membeli kamera action cam dari Brica, yaitu Brica B Pro 5 Mark 3S atau AE3S yang versi ACE, maka kamu udah datang ke video yang tepat, karena saya akan sharing pengalaman saya menggunakan action cam ini. Jadi kamu nggak akan mendengarkan saya membacakan deskripsi tentang spesifikasinya. Apalah arti spesifikasi di atas kertas jika kualitas sebenarnya tidak sama dengan spesifikasi yang tertulis. Oke, jadi di sini saya sudah menyusun beberapa kriteria penilaian saya khususnya untuk video. Jadi kalau kita ngomongin yang namanya action cam, tentu lebih banyak untuk digunakan untuk merekam video. Karena kalau untuk pengambilan foto kayaknya penggunaan HP lebih praktis dan kita bawa HP kemana-mana ya kan. Jadi nggak perlu action cam lah. Oke, kita mulai dari hal-hal yang paling krusial dari sebuah kamera menurut saya pribadi adalah kualitas foto dan videonya. Baik itu action cam, mirrorless kamera, DSLR, atau bahkan full frame sekalipun. Kalau misalnya harganya mahal tapi kualitasnya sama aja, atau mungkin best value for money. Oke, sebelum saya memberikan penilaian saya terhadap kualitas Brica B Pro 5 ini, atau kita bilang aja Brica deh biar pendek, nggak usah terlalu panjang-panjang amat. Kita simak dulu footage berikut ini. Nggak tahu ya, nanti untuk detail-detailnya saya nggak bisa komentari sekarang. Kita komentarinya di laptop aja nanti setelah saya lihat hasil videonya di oke, berikut banget di jalan. Tadi yang saya lihat sih kalau untuk perekaman 4K untuk di action camnya di Bricanya bisa tetap stabil ya, ACE-nya tetap nyala kayaknya, tapi kita nggak tahu nanti setelah dilihat di komputer. Masih di lokasi yang sama nih, lihat jalannya batu-batu, saya pakai jalan kaki, ini dipegang dengan tangan tanpa gimbal. Kita tes fokus, berapa fokusnya udah tahu, fokus belum soalnya layarnya kecil banget. Kita coba mana sih, gelap ya. Bentar. Kita fokusnya di sini. Oke. Backlight. Flare-nya bagus apa enggak? Karena saya coba jalan lagi dan kita masuk ke ruang yang gelap. Jadi mohon maaf kalau misalnya kita ngetes di tempat apa adanya. Kok bunga aku jatuh? Oke. Sip.
Oke, tadi kamu sudah menyaksikan videonya. Jadi video itu saya edit menggunakan Adobe Premiere Pro tanpa editing yang gimana-gimana. Hanya proses sinkronisasi aja yang dilakukan di sana, kemudian diekspor. Saya ekspornya ke 30 Mbps, kemudian apa ya, semuanya masih sama lah kayak originalnya. Nanti untuk file aslinya kamu bisa download atau kamu bisa cek di deskripsi di bawah. Insya Allah saya akan upload ke Google Drive saya biar kamu benar-benar bisa lihat ini loh hasil mentahnya kayak gitu. Oke, sekarang kita ke kriteria penilaian. Oke, saya akan bacakan kriteria penilaian saya. Di sini sudah ada 10 poin yang akan dinilai. Kenapa ini penting? Karena saya nggak pengen penilaian ini hanya objektif saya pribadi, tapi ini benar-benar sesuatu yang bisa kita ukur. Jadi ada ukuran lah, setidaknya ini menurut saya pribadi ya, menurut channel EOID. Jadi kalau di channel lain bilangnya bagus, di channel ini mungkin kita akan bilang ya bisa bagus, bisa enggak kayak gitu. Oke, kriteria pertama adalah detail gambar. Kenapa detail gambar ini penting? Di situ nanti akan ada penilaian untuk kontras dan brightness-nya. Di mana poin totalnya ada 5, jadi kontrasnya 2,5, brightness-nya juga 2,5. Lanjut ke penilaian kedua yaitu color akurasi. Kalau akurasi di sini yang saya maksud adalah saturasinya, apakah lebih gonjreng atau lebih kayak natural kayak gitu, atau mungkin warna putihnya bisa jadi kuning atau bahkan kebiruan. Nah, di situ kita akan nilai nanti di color akurasinya. Lalu kemudian yang juga penting adalah noise, apakah kameranya memproduksi banyak noise atau hasilnya bening. Ya, kita nggak tahu. Nanti kita akan lihat sama-sama yang tadi kamu mungkin udah lihat. Dan penilaian keempat adalah dynamic range. Kenapa dynamic range ini? Dynamic range, bilangnya gimana ya? Dynamic range-nya itu penting ya, karena kadang kita nggak selalu merekam di background kayak saya gini, yang warnanya hanya ada ini apa ya, peach sama putih kayak gitu. Kadang kala kita juga merekam misalnya di belakang tuh ada backlight, ada kayak awan, terus kemudian muka kita, apakah fokusnya itu atau cerahnya hanya ada di muka kita. Jadi dynamic range itu adalah bagaimana kamera itu menangkap dalam sebuah frame, satu frame itu pencahayaannya itu lebih merata atau enggak gitu, apakah hanya terangnya di muka doang atau di backgroundnya doang. Lalu lanjut ke penilaian kelima yaitu auto exposure. Jadi auto exposure ini nanti akan saya nilai gimana perpindahan exposure-nya yang kita set di auto kayak gitu, antara ruangan yang gelap terus kita kemudian pindah nih ke ruangan yang lebih cerah atau lebih terang lagi. Lalu kemudian ada low light. Ini adalah sebuah poin yang mungkin bisa dibilang bukan fitur wajib kayak gitu, karena kalau kita bicara action cam, biasanya penggunaan action cam itu adalah di ruangan yang apa ya, pencahayaannya banyak gitu, di outdoor begitu. Jarang-jarang kita ngeplot itu di apa lagi mendung ya, siapa juga yang mau ngeplot di kondisi hujan. Mungkin kamu pengen, tapi saya enggak. Oke, sekarang kita ke poin yang ketujuh yang menjadi penilaian saya di sini adalah stabilisasi, dengan poinnya nilainya 4. Kenapa 4? Ya karena stabilisasi kamu tahu lah, zaman sekarang tuh udah banyak gimbal-gimbal yang terjangkau. Mungkin kalau action cam-nya nggak ada stabilisasi, masih bisa lah kita akalin dengan membeli stabilizer. Tapi ya menambah lagi budgetnya, berarti nanti kita akan kurangin poinnya di kepraktisan atau mungkin di price-nya itu nggak oke gitu. Lalu kemudian selain itu akan ada kualitas audio atau audio ini akan saya beri nilai juga 4. Kenapa? Karena audio ya kita bisa tahu kalau dia sudah punya port mikrofon, ya berarti kita masih bisa membeli mikrofon tambahan, yaitu akan membuat kualitas audio semakin baik. Tapi kembali lagi itu akan mengurangi kepraktisan dari penggunaan kamera itu sendiri. Lalu kemudian kelengkapan fitur ini ya tergantung seberapa butuhnya kamu dan seberapa kepake nggak sih fitur yang ditawarkan kayak gitu. Lalu poin terakhir adalah easy to use. Nah, di sini adalah tadi kepraktisan, kemudahan penggunaan. Kalau misalnya harusnya action cam, bisa kita langsung pakai tanpa mikrofon tambahan, suaranya udah bagus, langsung tanpa waterproof case. Dia sudah bisa waterproof kayak begitu, langsung pakai kameranya, itu kan lebih praktis. Jadi bawaan kita semakin sedikit kalau kita pengen pergi kayak gitu. Oke,
langsung aja kita mulai dan saya akan play lagi video yang tadi dan saya akan kasih nilainya. Ya, mungkin kamu punya penilaian sendiri, tapi ini seharusnya lebih objektif. Kita play. Dan saya belum merekam OBS. Kita play OBS dulu biar ini lebih apa ya? OBS. Ya, OBS sudah recording. Dan ini dia videonya. Videonya sama-sama direkam di Full HD. Berapa ini? 30 frame per second, Full HD 30 frame per second, karena di salah satu HP-nya itu nggak bisa merekam, stabilisasinya off ya. Oke. Jadi di sebelah kanan adalah kamera Brica ya. Dan sebelah kirinya adalah Xperia XZ1. Jadi mungkin kamu tadi nanya-nanya, ini yang mana Brica sih? Oke, ayam berkokok. Kita play langsung. Dari awal ini sudah kelihatan gambarnya. Kalau Brica ya, kita langsung nilai untuk color akurasinya, dia lebih cerah dan lebih kebiruan ya. Menurut saya lebih kebiruan. Terus kemudian di sebelah kiri kita bisa lihat ini adalah Sony Xperia XZ1. Dia lebih kuning. Jadi bisa dibilang ini keduanya itu dapat poin seimbang lah, 2,5. Karena ini direkamnya tuh siang, bukan pagi hari. Wajar kalau cahayanya agak kekuningan atau sore hari. Ini siang hari. Oke, kita langsung aja saya tulis nilainya di sini untuk XZ1 2,5. Begitupun dengan Brica 2,5. Oke. Lanjut ke, jadi kita akan nilai kontras dan brightness-nya. Untuk kontras yang saya lihat di sini, dua-duanya saya set di sedang ya, bukan yang tertinggi. Untuk kontrasnya kayaknya lebih bagus di Brica, walaupun sebenarnya nggak terlalu bagus-bagus amat. Coba kita play lagi ke depan. Jadi di depan ini aja kita udah bisa menilai kalau color akurasinya itu Brica cenderung ke biru, sedangkan XZ1 itu cenderung ke kuning. Jadi color akurasinya saya mau kasih, ya berarti nggak balance lah ya, berarti kita kasih 2,5 dulu. Siapa tahu nanti ada beberapa kondisi bisa bagus ya kan. Ini kan kita set di auto, kita play. Audionya nanti saya kasih deh terakhir audio, saya sudah mendengarkan audionya berkali-kali. Oke, nah ini bisa langsung dilihat rumah yang ada di samping sini itu birunya tuh sebenarnya lebih ke kayak yang di XZ1 ya. Kalau di apa namanya Brica dia lebih kuning, dan dinding kamu bisa lihat dinding itu nggak biru kayak gini. Dia lebih kayak XZ1 tapi sedikit lebih muda kayak gitu. Ini kan agak kuning dikit tapi dia lebih muda dikit. Berarti color kasih yang tadi kita bilang 2,5 sekarang mulai kayaknya saya akan kasih Brica ke 2,5, dan untuk XZ1 saya akan kasih nilai 3 di sini. Oke, nilainya jadi berkurang, 25 jadi 3. Oke. Lalu selanjutnya kita lihat dynamic range. Di sini sudah bisa kelihatan ya. Dua-duanya cukup menampilkan dynamic range yang bagus. Kamu bisa lihat di sini di awan tuh agak mendung kemarin tuh memang. Terus di sini langsung ada kayak biru-biru. Mungkin Brica mendeteksi ada awan di sana, tapi kita mau lihat ke depan lagi. Dan di sini juga nanti akan ada penilaian untuk auto exposure-nya. Ini kan perubahan cahaya dari tadi yang terang di luar ke gelap. Ya. Di sini bisa kelihatan kalau Brica ngangkatnya lebih cepat ya. Bisa dibilang Brica lebih cepat. Berarti kita kasih poin 1 dulu, nanti ditambah lagi ke video berikutnya. Kita kasih Brica 1. Lalu untuk XZ1 belum kelihatan, jadi saya belum kasih nilai. Oke, stabilisasinya pasti udah bisa kenilai lah, kan udah berjalan. Oke, nah yang saya lihat di sini
Sony berusaha untuk mengangkat exposure-nya, tapi dynamic range-nya tetap dia jaga. Kamu bisa lihat di sini, ini putih banget langit di Brica. Terus kemudian yang di sini di sebelah kiri XZ1 dia tetap langitnya masih kayak abu-abu kayak gitu. Jadi nggak ada kontras. Dan atap rumah nih bisa dilihat, atap rumah yang di sini. Ini nggak bisa di zoom ya. Atap rumah yang di orange ini dia tuh udah putih, padahal sebenarnya dia tuh merah, atapnya merah masih kayak Brica. Jadi ada penilaian dynamic range di sini. Kemudian apa tadi? Auto exposure. Kalau auto exposure saya lebih suka, bentar, coba kita playback lagi. Ini mungkin ya. Brica langsung terang, tapi bagaimana dengan noise-nya ya? Nanti kita akan lihat noise-nya. Saya kasih dynamic point, dynamic range dulu untuk Sony di sini. Saat ini kondisinya ya bagus. Kita bisa nilai 4,5 lah, nggak usah 5. Atau kasih 3 dulu, 3,5. Kemudian untuk Brica-nya di sini parah ya, saya lihatnya. Cuman ya kita kasih 1 dulu. Oke, kita mulai lagi. Kestabilannya juga sudah bisa dilihat ya, dan XZ1 masih tetap sama. Oke, kamu bisa lihat di sini. Nah, kamu lihat nggak tadi ada bintik-bintik di sini di apa semen? Saya nggak tahu. Sedangkan di XZ1 itu nggak ada, walaupun gelap, nggak ada kayak bintik-bintik berjalan tuh, bisa lihat di sini. Itu apa ya? Dia mau mendetailkan, tapi kayak detailnya tuh gimana ya bilangnya, saya nggak paham. Pokoknya di situ saya anggap itu noise, jadi saya akan kasih poin noise tuh. Di reduce noise-nya itu saya lebih suka XZ1. Saya kasih nilai XZ1 di 4 ya, nggak terlalu bagus juga, kita kasih 3,5. Kemudian Brica tadi itu saya kasih nilai 1 saja, karena dia ada noise ya. Saya nggak tahu itu sebenarnya apa sih. Oke, di sini ada, nanti kita ada fokus. Kok saya lupa kasih kriteria fokus ya. Nanti kita tambahin aja deh. Oke, kalau dilihat di sini, Brica fokusnya lebih cepat. Dan color akurasi kembali lagi bisa kita lihat di sini, dua-duanya hampir menampilkan yang cukup real ya. Tapi memang kalau kita lihat lebih lagi, saturasi di Brica itu lebih tinggi dibandingkan XZ1. XZ1 tuh lebih ke natural, dan sebenarnya warnanya memang lebih kayak di XZ1. Jadi untuk saturasinya saya kasih nilai Brica ya, nilainya tetap 2,5, dan saya mau kasih tetap di 3 lah, 3. Oke, lanjut. Ada fokus juga yang bisa kita lihat di sini. Ya, kamu lihat ada perubahan auto exposure di situ. Coba kita lihat. Ya. Oke. Langsung tiba-tiba Brica mengangkat. Dynamic range-nya dia perbaiki. Nih, kamu bisa lihat di sini. Oke. Ya. Ini sudah mulai itu. Tuh. Brica masih ada duk kayak itu. Coba kita ulang sekali lagi. Nah. Ini dynamic range-nya tuh bisa dilihat, dan auto exposure-nya juga. Ini sudah ada abu-abunya punyanya XZ1, terus ini Brica-nya belum ada. Nah, dia mulai ada awan, tapi lebih biru. Kembali lagi, dia ke saturasinya tinggi banget. Ini rumah di depan jadi lebih gonjreng, ini juga lebih gonjreng. Tapi secara kasat mata tuh lebih enak sih. Oke. Dan penilaian saya tetap sama. Untuk auto exposure-nya saya lebih pegang ke XZ1, dan saya mau naikin nilai Brica lah, karena dia sudah mampu mengangkat dengan cukup cepat, walaupun nggak smooth ya.
Kita kasih 2 aja deh, nggak usah 2,5. Ini mulai kestabilannya ya, kamu lihat kestabilannya tuh. Menurut kamu stabil mana sih? Kalau saya di sini kestabilan saya pilih XZ1, lagi-lagi XZ1 karena benar-benar bagus. Coba kita ulang, ini saya mulai berjalan nanti, coba. Dan ini ada suaranya loh. Tapi kita nggak tahu nanti setelah dilihat di komputer. Masih di lokasi yang sama, jalannya batu-batu, jalan kaki, ini dipegang dengan tangan tanpa impas. Lebih bagus kan XZ1? Lihat di komputer. Masih di lokasi yang sama, jalannya batu-batu, jalan kaki, ini dipegang dengan tangan tanpa impas. Nah, ini yang paling mudah kita menilai lah dynamic range-nya. Sebenarnya kalau kita nilai di sini dynamic range punya yang Brika bagus, ya bagus. Tapi memang tadi ketika perpindahan dari gelap auto exposure-nya ke terang itu nggak terlalu cepat kayak gitu. Jadi dia ngangkat dulu dan kelihatan banget kalau ngangkatnya itu. Oke. Sekarang di sini yang kita nilai adalah backlight-nya. Kemudian bagaimana dengan kontrasnya? Dua-duanya kayaknya kontrasnya sama tadi seperti yang saya sudah bilang. Ya, tapi detailnya itu lebih kayaknya punyanya XZ1. Kalau punyanya Brika, dia kayak gimana ya? Di ujung-ujung pinggiran daun itu lebih kayak ini nih. Kayak watermark gitu nih. Ini pohon, ini ada di sini. Kamu bisa lihat apa namanya, pohon apa nih, pohon kelapa. Ini masih kelihatan nih dahan-dahannya. Ini ada kayu bercabang 3, ini juga ada. Nah ini udah nggak kelihatan sama sekali, ini apa sih ya. Di sini masih ada kelihatan tuh, masih kelihatan apa, ada pohonnya. Nah kita mulai lagi cek, tadi kita kasih nilai berapa untuk kontras gambarnya, 2,5 dan saya akan naikkan poin untuk XZ1 ke brightness-nya cukup oke. Detail gambarnya saya mau naikin ke kontrasnya itu 3, jadi 2,5 naik jadi 3. Brika tetap oke. Di pohon ini nanti kita ada tes fokus di sini ya. Ini mungkin bukan Brikanya nggak fokus, tapi mungkin jarak lensa fokusnya itu nggak terlalu apa ya, harus nggak bisa terlalu dekat kayak gitu. Mungkin dia nggak ada lensa makronya atau apa. Tapi di Sony XZ1 sebenarnya juga nggak ada lensa makro, jadi lensanya cuma satu. Tapi di aplikasi kameranya tuh bisa untuk mendeteksi makro. Mungkin itulah kelebihannya dia di sini. Itu mungkin akan masuk di salah satu fitur. Jadi kita akan masuk di kelengkapan fitur. Nilainya kita akan tambahin, kita kasih nilainya 1 dulu deh, 1. Kontrasnya untuk brightness-nya tetap jangan jadi 3. Kalau kita lihat di pohon-pohon kayu ini, dua-duanya hampir sama lah, nggak terlalu itu. Tapi memang kontras saturasi dari Brika tuh memang tajam banget. Kuat banget kayak gitulah. Oke, di sini kan kita lihat skin tone. Skin tone-nya kurang lebih sama lah. Mendekati aslinya, sama-sama aja. Tapi yang tetap saya nggak bisa dapetin di sini, detail gambar dari Brika itu nggak ada. Mungkin karena terlalu dekat ya. Tapi ini nggak terlalu dekat amat kok. Udah mulai jauh dia. Nah ini sudah mulai jauh. Apakah kamu bisa melihat dengan jelas detail di kayu sebelah kanan? Kontrasnya, detail gambarnya. Nah, kalau kayak dekat gini wajar, ini sudah mulai mundur. Ya, ini terjauh.
Kontrasnya 2,5 aja, tetap kayak tadi, saya nggak akan merubah. Brightnessnya kita kasih bolehlah 3 untuk Brika. Oke, nah ini blur, bisa lihat kita panning. Ketika panning, apa yang terjadi? Yang cantik di sini, kamu bisa lihat ya, XZ1 ini ngeblur dia tuh background belakangnya, tuh lihat. Ini kamera HP loh, ini masih ngeblur, tapi Brika sudah fokus dia. Ya, ini akan ada tes backlight dan awannya itu sebenarnya lebih mendekati ini sih, color akurasinya lebih ke XZ1, tapi saturasinya tuh agak rendah karena sebenarnya dia memang biru tapi nggak terlalu sebiru ini. Ini dindingnya kebalik, ini semuanya biru, ini agak putih. Oke, ini bisa kita lihat di sini. Ternyata untuk backlight atau bisa bilang dynamic range-nya nanti itu masih dapat yang punyanya Brika ya. Tadi Brika kita kasih nilai 1, berarti sekarang saya mau naikin ke 2,5 karena dia sudah mulai memperbaiki penampilannya. Terlihat. Ini auto exposure ini bagus Brika, cuman kamu bisa lihat di sini tuh noise-nya tambah banyak di area-area sini. Kalau ini kan masih gelap. Ya. Tapi dia cepat menyesuaikan. Bentar kita play ulang. Ya. Ini masih gelap banget. Di sini tapi banyak noise. Noise-nya banyak. Ya, mulai pindah. Warna tanahnya kayak gimana sih? Ini agak pucat sih menurut saya. Harusnya tuh memang ini terlalu terang dikit. Nih hijaunya nggak kayak gini, hijaunya lebih kayak gini ya. Flare-nya bagus apa enggak? Sekarang saya coba jalan lagi. Kita masuk ke ruangan. Nah, jadi di sini mulai kelihatan kalau auto exposure dari XZ1 bagus. Sekarang saya coba jalan lagi. Saya kasih nilai auto exposure XZ1 di sini, saya mulai kasih nilai 4. Kalau Brika dia bagus tapi banyak noise-nya, semakin banyak. Jadi reduce noise-nya gimana? Jadi mohon maaf kalau misalnya kita ngetes di tempat apa adanya. Nah, tuh mulai kedap-kedip lagi. Oke, sekarang kita ke low light test. Nanti ada video low light test. Untuk audio, sebenarnya audio yang dihasilkan oleh mikrofon internal Brika itu bagus ya. Kamu bisa lihat nanti nih di sini. Ini awal pakai Brika. Jadi kualitas audionya saya kasih nilai 3,5 untuk XZ1 dan 4 untuk Brika. Stabilisasi tadi saya bilang kalau stabilisasi dari XZ1 lebih bagus. Sekarang kita sedang rekam di Full HD 30 fps. Sekarang kita mulai langsung dari terbentang gang. Masih dengan setup yang sama. Di sebelah kanan ini adalah video dari Brika Bifro. Kenapa ya Brika tuh banyak banget kayak bintik-bintik, walaupun kalau di sini kan dia harusnya nggak gelap ya, terang. Tuh di sini tuh. Sedangkan yang samping kiri itu adalah Sony Xperia. Oke, stabilisasi. Dua-duanya direkam di resolusi Full HD 30. Kita kasih 3,5 dan 3 untuk Brika. Sekarang kita cari video untuk low light testnya. Untuk hasil fotonya nanti akan saya tampilkan di akhir, dan tapi mungkin saya nggak bakalan banyak menilai karena nggak ada compare dengan XZ1, karena ini khusus untuk mengcompare videonya aja. Ini ada adik saya tadi tes di indoor. Oke, ini gambar di dalam ruangan. Oke, ya bisa dibilang low light kayak gini. Ini parah sih kalau kayak gini. Ya, tapi yang suka saturated
Ini parah banget. Low light-nya banyak noise. Tuh, ini mulai gelap di ruang ini, gelap, cuma ada jendela, cahaya. Oke. Kok bapaknya jalan cepat aman? Kalau di sini kita bisa lihat kalau over banget saturasinya. Saturasi dan kontrasnya nih, over banget nih, kontras banget antara ini dan ini. Brightnessnya jelek kalau di sini sih. Saya nggak tahu nanti. Ya, kalau kamu mau suka video yang kayak gini sih, nanti kamu bisa lihat beberapa footage saya masukin di Google Drive saya lah, tanpa diedit ya. Kalau kayak gini kontrasnya itu jadi jelek, menurut saya jelek lah, banyak noise-nya. Nggak tahu saya maksudnya ini terlalu kontrasnya terlalu tinggi atau gimana ya. Jadi saya akan kasih nilai kontrasnya jadi 2 ya, kasih nilai 2, saya kurangin poinnya jadi 2,5 ke 2. Itu tadi pengetesan low light dan noise-nya cukup banyak. Ya kita masih tetap kasih 1 lah nilai di noise-nya. Untuk XZ1 kita akan kasih 3,5. Sekarang kita cari video XZ1. Saya sudah siapkan di sini. Ini dia. XZ1 dimulai dari low light. Ini low light. Nih. Ini ya. Ini gelap cahayanya, cukup lumayan bagus. Tuh, noise-nya nggak terlalu banyak. Ini waktu penyuluhan. Penjelasan kemarin vaksin. Lalu kemudian juga ada tes yang lebih gelap lagi. Ini mungkin ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pengetesan perekaman kamera video menggunakan HP Sony Xperia XZ1. Kaca mungkin katanya apa namanya, kayak ada bun-bun gitu kan, karena kita coba keluar ya. Ini di dalam ruangan. Kalau kita nyalain 4K, Bentar, laptop saya lowbat kayaknya. maka untuk pengaturan steady sound-nya hanya Ini perekaman 4K ya. standar biasa. Nanti juga ada perekaman 4K-nya, cuman saya nggak terlalu nilai karena kamu bisa nilai sendiri bagusan mana. Kita cukup nilai di Full HD. Apa namanya? Ini low light XZ1 4K. Terus ini juga indoor, cukup low light di sini. Kita unboxing, ini ada noise. Ini juga ada noise. Ya. Low light-nya kita sama-sama kasih dua-duanya nggak bagus. Air sedekat. Nih. Malam-malam nyari air, ya Allah. Ini memang ekstrim, tapi masih bisa kelihatan dan masih bisa diterima, noise-nya cukup lah. Oke, untuk low light-nya saya kasih Xperia, imbang lah. Mana tadi? Kita kasih 3. Nah, kestabilan ini mungkin akan memberikan sedikit. Ini kestabilan dipegang, saya pegang pakai tangan, kamu bisa lihat di spion ini. XZ1, nih dynamic range-nya. Ini masih pagi hari, di atas motor, stabil dia. Bagus banget. Ini sambungan. Nih. Pagi hari ini jam 6-an kalau nggak salah. Masih bisa menangkap detail, ini ada embun, ini pakai HP doang. Kalau kamu mau lihat kestabilannya kalau dipakai motor nih kayak gini, ini ditempelnya di dada.
Ini kestabilannya lumayan kok gini, tapi kalau kita bandingkan dengan action cam dengan Xperia tuh enggak. Oke, sekarang kita ke poin berikutnya, yaitu penilaian untuk kelengkapan fiturnya. Untuk Brica banyak banget fitur yang ditawarkan, mulai dari ada slow motion, kemudian ada photo brush, kemudian ada photo timer, kemudian juga ada loop recording, dan ada yang namanya playback wifi. Apa tuh namanya saya nggak tahu, saya nggak pernah nyobain. Dan apakah fitur itu kepake? Jadi untuk kelengkapan fitur saya akan kasih nilai plus untuk Brica, dimana nilainya 4,5 di sini. Kenapa nggak 5? Ini ada penjelasannya. Kamera ini sebenarnya punya banyak aksesoris yang sudah disertakan Brica di dalam paket pembeliannya. Hanya saja dua hal yang sangat krusial menurut saya adalah dia tidak bisa menggunakan screw mount, atau untuk mountingnya itu yang 1/4, jadi lebih kecil daripada itu. Saya nggak tahu ukurannya berapa, pokoknya lebih kecil. Tapi Brica juga memberikan ada kayak bracket untuk, jadi tapi itu akan mengurangi kepraktisannya kayak gitu. Jadi dikasih kayak case lagi, baru kita bisa pasang ke tripod kita yang biasanya kayak gitu, kayak tongsis yang biasanya. Lalu kemudian satu hal yang juga bikin saya jengkel, walaupun dia sudah diberikan mic clip on, tapi sayangnya portnya itu kecil, jadi dia bukan 3,5, kecil, lebih kecil dari 3,5 mili. Ya kalau kita mau ngeplok pakai shotgun microphone, kita harus beli splitter lagi, ya kayak gitu. Ya udah, saya kasih poin untuk fiturnya 4,5. Sedangkan untuk HP saya, karena HP saya jadul, jadi dia nggak ada slow motion. Tapi HP-HP zaman sekarang saya yakin sudah ada fitur slow motionnya, juga udah ada mungkin fitur-fitur lainnya seperti kayak time lapse, bisa aja. Ya udah, saya kasih HP saya nilainya 3. Untuk easy to use-nya atau kemudahan serta ya kepraktisannya, saya beri nilai 5 untuk HP dan 3,5 untuk Brica. Kenapa? Karena di HP kita mudah banget untuk mengoperasikannya. Ya seperti kamu tahu, HP-HP zaman sekarang itu sudah touchscreen, dan HP saya sudah touchscreen. Kemudian HP itu pasti dibawa kita kemanapun kita pergi, ya kan. Sedangkan kalau kamera berarti kita harus nambah lagi ruang untuk membawa kamera, walaupun kameranya kecil. Lalu kemudian Brica itu nggak ada fitur touchscreen-nya. Jadi kalau misalnya hanya kita mau ngerekam, kita harus pilih modenya di depan pakai tombol mode. Bisa langsung pilih foto atau video. Tapi untuk pengaturannya kita harus masuk ke dalam lagi dan harus memencet tombol navigasi analog. Ya, itu mungkin menjadi pertimbangan kamu. Lalu kemudian untuk perekamannya juga baterainya cukup kecil, hanya 1000 mAh kalau saya nggak salah. Oke, jadi saya kasih nilai 5. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Jadi nggak sih beli kamera ini? Kalau saya sih kayaknya enggak. Mending kamu nyimpen atau nabung dulu uang kamu untuk membeli kamera action cam yang jauh lebih proper, mungkin kayak GoPro Hero 7 mungkin yang udah mulai ada secondnya di pasaran. Atau mungkin kamu bisa nyoba-nyoba cari referensi lain, misalnya bisa nonton video review tentang Y4K atau Y-Lite, atau mungkin kamu bisa menggunakan HP kamu aja deh untuk merekam video. Karena menurut saya, untuk saya pribadi, HP saya Sony Xperia XZ1 sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan pengambilan video saya. Karena saya juga nggak perlu kamera yang diajak nyelam, kamera yang diajak untuk berenang atau basah-basahan ya. Kamu tahu kalau Brica ini kita sudah dapat waterproof case, kemudian ada beberapa aksesorisnya bejibun, tapi kembali lagi ya kualitas videonya itu ya nggak sebagus kamera HP kalau menurut saya. Oke, itu aja. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kamu suka silahkan like, nggak suka silahkan dislike. Pokoknya di channel ini kamu bebas berkomentar, berkritik. Tapi ingat, harus budayakan bahasa yang sopan. Jangan lupa subscribe dan share ke yang lainnya. Saya Lesti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah berkarya dan jadilah bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.